Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Belajar matematika pasti menyenangkan. Oke ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Kita berharap dan berdoa selalu, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anak, hari ini Ibu akan belajar atau kita akan belajar tentang materi sifat-sifat daripada bilangan berpangkat. Melanjutkan yang kemarin, ya. Oke, kita bahas lagi materi yang kemarin. Bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang suatu bilangan pokok sebanyak bilangan pangkat. Misalkan 5 pangkat 2. Berarti 5 kali 5 yang hasilnya 25. Oke ya. Nah sekarang dalam sifat-sifat bilangan berpangkat ini nanti kalian akan lebih mudah menyederhanakan suatu bilangan berpangkat. Sehingga kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke ya. Sifat-sifat bilangan berpangkat yang pertama itu adalah A pangkat M kali A pangkat M, maka hasilnya menjadi A pangkat M tambah N. Ya, dengan ketentuan, coba perhatikan nomor 1. Lihat nilai bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya sama, berarti ini berlaku untuk bilangan pokoknya yang sama. Jadi kalau ada bilangan berpangkat A pangkat M dikalikan dengan A pangkat M, maka sama dengan A pangkat M tambah N. Ya. Nah, sekarang bagaimana bilangan sifat-sifat bilangan berpangkat yang kedua? A pangkat M bagi A pangkat N. Ya, sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, ini juga sama. Bilangan pokoknya harus sama. Kalau bilangan pokoknya tidak sama, ini tidak akan bisa ya. Jadi ini berlaku untuk bilangan pokoknya yang sama. Sekali lagi, A pangkat M bagi A pangkat N, maka menjadi A pangkat M kurang N. Ya, dengan syarat di sini nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Yang ketiga, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Yang keempat, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Ya, maka sama dengan A pangkat M kali N. Yang terakhir, A per B pangkat M. Jadi ini berlaku untuk bilangan pecahan. Ya, sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Ini juga dengan syarat nilai B-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke ya. Lebih jelas lagi kita perhatikan contohnya di sini. Perhatikan semuanya. Kita perhatikan contohnya. Yang pertama, coba lihat. Jika nilainya misalkan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2, kita lihat bilangan pokoknya 2 sudah sama. Tuh, ya. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi, tulis bilangan pokoknya 2. Pangkatnya kita jumlahkan karena di sini ada operasi kali, menjadi 3 tambah 2. Tuh, ya. Hasilnya berapa? 2 pangkat 5. Nah sekarang 2 pangkat 5 bagaimana? Ya seperti kemarin dalam teori pengertiannya. Maka 2 pangkat 5 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 5 kali kan? Maka hasilnya kita kalikan. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32. Sehingga hasilnya 32. Oke ya. Nah sekarang lihat sini yang tadi kata ibu tidak berlaku. Contohnya seperti ini. Misalkan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah kalau ini tidak berlaku sifat yang pertama.
Coba lihat. Di sini bilangan pokoknya berapa? 2. Di sini bilangan pokoknya 3. Nah, ini tidak bisa menjadi 2 pangkat 3 tambah 2. Nggak bisa. Karena apa? Karena bilangan pokok di sini berbeda. Paham? Ya. Jadi kalau mengerjakan soal yang seperti ini ya kita jelaskan atau kita uraikan. Kalau 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Kalau kita sudah lancar langsung saja 2 pangkat 3 berapa? Kita kalikan. Kali 3 pangkat 2, 3 kali 3. Sehingga hasilnya 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 3 kali 3 hasilnya 9. Paham ya? Sehingga 8 kali 9 adalah 72. Paham ya anak-anak ya? Jadi ini soalnya mengerjakannya kita harus paham, bisa membedakan yang mana yang bisa kita selesaikan dengan cara sifat, yang mana yang kita selesaikan dengan cara definisi bilangan berpangkat. Paham ya? Sudah kalian catat ya? Oke, kalau sudah kalian catat, Ibu hapus yang ini, yang keduanya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan soalnya sama dengan sifat yang kedua? Contohnya kita ambil yang mudah aja dulu ya. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Tuh, bilangan pokoknya sudah sama. Maka berlaku sifat yang kedua. Paham ya? Sehingga di sini penulisannya 4, bilangan pokoknya udah sama, tulis aja 4. Pangkatnya diapakan kalau dibagi? Sesuai sifat, pangkatnya dikurangkan. Sehingga hasilnya 4 pangkat 5 kurang 2 adalah, kurang 3 adalah 4 pangkat 2. Hasilnya 4 kali 4. Hasilnya 16. Ya, yang ketiga, bagaimana kalau soalnya di sini misalkan 3 kali 2 pangkat 2. Nah, ya, sehingga hasilnya menjadi seperti apa? 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Nah, mengerjakannya ini tidak berlaku sifat, tetapi kita langsung kerjakan seperti definisi, yaitu 3 kali 3 kali 2 kali 2. Sehingga hasilnya 3 kali 3, 9 kali 2, 18 kali 2, 36. Paham ya? Oke, sekarang nomor 4 bagaimana sifatnya? Misalkan di sini 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Yo, bagaimana? 4 pangkat 2 kali 2. Pangkatnya dikalikan ya. Jadi menjadi 4 pangkat 4. Hasilnya bagaimana? 4 kali 4 kali 4 kali 4. Hasilnya 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. 60 kali 4, 64 kali 4, bingung. Kalau sudah bingung, kotret di sini. 64 kali 4, biasa ya. 4 kali 4, 16. Bawah 1, 4 kali 6, 24. Tambah 1, 25. Sehingga hasilnya 256. Tuh, ya. Oke, yang terakhir bagaimana? Yang terakhir adalah soalnya pecahan. 2/5 pangkat 3. Contohnya, yo bagaimana? Berarti yang pemilangnya dulu kita pangkatkan 3.
Atau kita tulis dulu di sini biar kalian tidak bingung. 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Artinya 2 kali 2 kali 2 per 5 kali 5 kali 5. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 berapa tadi? 8. Oke, 5 kali 5 kali 5 berapa? 125. Nah, sehingga ini hasilnya mengerjakan soal berdasarkan sifat-sifat. Ya, nah nanti kita soalnya itu nanti ada nilai variabelnya. Yang kita perhatikan kalau soal ada nilai variabelnya, contohnya misalkan di sini. Contohnya misalkan soalnya 3A pangkat 2 kali 2A pangkat 3. Tuh, misalkan ini sudah ada variabelnya. Sudah bingung kita mengerjakan soal ini? Nggak usah bingung karena matematika itu menyenangkan. Lihat lagi, kalau kita melihat soal yang semacam ini, kita lihat bilangan berpangkatnya. Ya, bilangan berpangkatnya berarti yang mana? Yaitu nilai variabel A di sini. Nilai variabel A-nya yang kita gunakan secara sifat yang pertama karena ini adalah operasinya perkalian. Nah, bagaimana untuk bilangan yang di depannya atau koefisiennya ini? Karena di sini operasi perkalian, maka lihat di sini 3 kali 2. Jadi koefisien kita dengan koefisien lagi. Karena di sini operasinya kali, maka kali variabel dengan variabel lagi. Tuh, gini pengerjaannya awalnya. Sehingga hasilnya 3 kali 2, 6 kali A pangkat 2 kali A pangkat 3. A-nya sudah sama, maka pangkatnya tinggal diapakan? Kalau di sini operasinya kali, tinggal dijumlahkan. Sehingga A pangkat 2 kali A pangkat 3 itu adalah A pangkat 2 tambah 3. Sehingga hasilnya 6A pangkat 5. Tuh. Ya. Jadi kalau ada variabelnya sama, kita tidak usah bingung. Yang kita perhatikan itu adalah bilangan berpangkatnya. Karena 3 ini pangkatnya kan 1. Kita berurusan dengan bilangan berpangkat berarti yang pangkatnya lebih dari 1. 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya, nanti juga kita akan belajar tentang bilangan berpangkat negatif. Ya, tolong diperhatikan di sini soal-soalnya. Nanti lebih jelasnya lagi Ibu akan tuliskan catatannya. Kalian bisa melihat catatannya di dalam foto atau misalkan di dalam file. Silahkan nanti kalian pelajari soalnya. Pengerjaannya sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita bisa paham semuanya dan bisa mengerjakan latihan-latihannya di rumah. Tetap semangat mengerjakannya, tidak boleh putus asa meskipun kita tetap belajar di rumah karena belajar matematika itu menyenangkan. Ya, sekian pembelajaran hari ini tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Ketemu lagi dengan pembelajaran yang seterusnya ya. Kalian jangan bosan melihat video Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.